أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai subuh ini Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita, sehingga dengan semua itu kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita di dalam hidup dan kehidupan di dunia ini semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini akan kita isi lebih baik daripada hari-hari yang telah lalu. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan orang-orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, itu adalah orang yang celaka, kata Rasulullah. Dan orang yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarin, maka merekalah orang-orang yang berbahagia. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang senantiasa kita lakukan. Juga Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori dirinya, kata Allah, dan sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kemudian juga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita memiliki atau mempunyai moto. Apa moto yang harus kita miliki? Bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok insya Allah harus lebih baik daripada hari ini. Inilah yang mesti kita miliki selaku kita orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini kembali kita mengingat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 5 dosa, kata Rasulullah, akan dibalas 5 bencana. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita alami beberapa hari ini, kita ditimpa musibah asap. Ini adalah teguran Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman. Dan ini disebabkan oleh ulah perbuatan tangan manusia itu, maka Allah akan turunkan bencana. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Naim dan Hakim,
Rasulullah bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai segenap kaum muhajirin," kata Rasulullah, "hamsun iza batulitum bihinna." Ada 5 perkara, kata Rasulullah, musibah yang akan menimpamu. Wa a'udzubillah an tadrikuhunna, dan aku memohon kepada Allah agar kamu tidak mendapatinya, kata Rasulullah. Apa yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga yang Rasulullah sebutkan bahwa musibah yang akan menimpa kamu itu, kata Rasulullah, penyakit-penyakit taun, wabah yang tidak ada dirasakan atau yang tidak ditimpakan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa yang pertama? Perbuatan keji dibalas dengan penyakit. Perbuatan keji akan dibalas dengan penyakit, kata Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa perbuatan keji? Umpamanya, kata Rasulullah, salah satu dari sekian banyak perbuatan yang keji adalah perbuatan zina. Allah menjelaskan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32, "La taqrabuz zina innahu fahisatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu sekali-kali, kata Allah, mendekati zina, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan keji dan sejelek-jelek jalan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan perbuatan keji seperti zina, maka ini wajib diberi hukuman yang paling dahsyat. Kenapa? Karena Allah juga perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam surah An-Nur ayat yang kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Az-zaniyatu waz-zani fajliduhuma kulla wahidum minha mi'atan jaldah." Perempuan yang melakukan zina, laki-laki yang melakukan perbuatan zina, maka mereka keduanya wajib didera 100 kali dera. Dan ini wajib dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kasihan terhadap dosa yang mereka lakukan. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika zina dilakukan oleh seseorang, maka wajib diberikan hukuman yang berat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan mendatangkan berbagai penyakit, kata Rasulullah. Apa di antaranya? Seperti AIDS, HIV, penyakit yang tidak ada obatnya, yang hanya semata-mata yang akan bisa mengembalikan pelakunya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyayangkan kita hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada statement-statement yang mengatakan bahwa perbuatan zina apabila dilakukan dengan suka sama suka, maka itu adalah dihalalkan. Ini adalah pendapat yang mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka petunjuk hidayah agar mereka jangan menyesatkan umat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang mempermainkan, memutarbalikkan apa yang dilarang oleh Allah, maka ingatlah kehancuran itu akan menimpa kita. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, ada 5 dosa yang akan dibalas dengan bencana, kata Rasulullah. Kecurangan
dibalas dengan kekeringan dan kezaliman dari pemerintahan. Nauzubillah. Apabila dilakukan kecurangan-kecurangan, maka ini akan Allah turunkan azab. Ya. Apa azab yang akan Allah turunkan? Kekeringan, hujan yang tidak akan pernah turun. Bahkan kata Rasulullah, jika di saat itu hujan juga turun, itu adalah kelebihan kasih sayang Allah kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kepada makhluknya, kepada manusia, Allah betul-betul sudah murka. Nauzubillah. Apa kecurangan yang mungkin terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang dilakukan kalau oleh pedagang adalah dalam timbang menimbang, takar menakar, ukur mengukur. Jika ini berlaku kata Rasulullah, maka murka Allah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kita berupaya dan berusaha, 5 tahun sekali kita melakukan pemilihan pemerintah, memilih baik pemerintah daerah ataupun pusat secara keseluruhan. Jika kemaksiatan tidak dihindarkan, maka apa yang akan terjadi? Kata-kata yang selalu timbul di dalam hati kita, bahkan diungkapkan. Dulu waktu Sianu yang memerintah, susah kita. Tahun ini itu yang memerintah, lebih susah kita. Ternyata ada kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam itu, dengan inilah Allah balas, dengan inilah Allah turunkan murka kata Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bagi kita seorang pedagang, marilah kita jujur di dalam takar menakar, timbang menimbang. Ketika kita adalah seorang yang pengusaha, mari kita berusaha dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, tidak zakat akan dibalas dengan kemarau yang sangat panjang kata Rasulullah. Apabila suatu daerah itu, suatu negeri itu, orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang sampai nisab dan haulnya, lalu mereka tidak mengeluarkan zakat kata Rasulullah, maka Allah akan turunkan bencana, Allah akan turunkan azab. Apa di antara azabnya kata Rasulullah? Allah akan jadikan daerah itu menjadi tandus, kering. Apa yang dilakukan tidak akan bisa menghasilkan kepada seluruh manusia yang ada di daerah tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran kenapa Allah memerintahkan, mewajibkan kepada orang-orang yang memiliki harta yang apabila sampai nisab dan haulnya untuk mengeluarkan sebahagian dari harta yang mereka miliki. Gunanya adalah litutahhiruhum, untuk membersihkan harta mereka dan juga untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka. Jika ini tidak dilakukan, maka ingatlah bencana akan Allah turunkan kepada kita semua. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kata Rasulullah, merusak janji Allah dan Rasul diberi penjajahan. Nauzubillah. Apa janji kita kepada Allah? Bahwa kita akan mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah peribadatan kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah sudah mulai dilalaikan oleh manusia itu, maka Allah akan membalas dengan balasan atau bencana yang sangat dahsyat. Kemudian apa janji kita dengan Rasulullah?
bahwa kita mengatakan kita meneladani beliau, tapi kita tidak menjadikan atau tidak menjalankan sunnah yang beliau sunnahkan kepada kita. Berarti kita menyalahi janji, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan utus bala tentara yang tidak akan kita lihat, bahwa apa yang kita rasakan adalah kekacauan di dalam hidup ini. Kita tidak akan tenang apapun yang kita lakukan. Kita selalu merasa bahwa kita dijajah, bahwa kita ditekan, bahwa kita tidak akan aman. Jangankan melakukan usaha, dalam melakukan ibadah pun kita tidak akan merasa aman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita menjaga dan menjalankan perintah-perintah Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan berbagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan malah terbalik, ketika kita menjalankan sunnah Rasulullah membuat kita menjadi sombong kepada sesama. Ini adalah perbuatan yang betul-betul dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan perintah Allah, ketika kita menjalankan sunnah Rasulullah, membuat kita semakin tawaddu, rendah hati sesama kita, kemudian meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kata Rasulullah, melakukan hukum selain hukum Allah akan dibalas dengan permusuhan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Barang siapa yang menghukum seseorang dengan tidak hukum yang didatangkan dari Allah, maka bencana itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan, pertentangan dan perlawanan akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita alami hari ini mengingatkan kita kembali kepada peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini 14 abad yang telah lalu. Sekalipun ini diperingatkan kepada orang-orang muhajirin, namun hakikatnya adalah untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tausiah ini kembali memberikan keberkahan kepada kita dan membuat pencerahan di dalam pemikiran kita, sehingga membuat kita semakin dekat kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.